Find the real, find the real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM 35120015 dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan mempresentasikan materi pertumbuhan ekonomi yang merupakan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu pertemuan 10, pertumbuhan ekonomi. Pokok pembahasan 1. Pengertian pertumbuhan ekonomi. 2. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. 3. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 4. Teori pertumbuhan ekonomi. 5. Strategi pertumbuhan ekonomi. 6. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. 2. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Data pertumbuhan ekonomi. Itu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. 2. Perkembangan produktivitas masyarakat. 3. Pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. 4. Tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju. 5. Terjadi arus barang. Dan yang keenam, modal dan manusia di berbagai negara. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ada 3, yaitu sumber daya manusia, 2. Sumber daya alam, dan 3. Kemajuan iptek. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat sebagai SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Sumber daya alam. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor barang mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. 3. Kemajuan iptek. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. 1. Naiknya pendapatan per kapita. 2. Tidak disertai perubahan struktur perekonomian. 3. Naiknya produksi barang dan jasa PDB secara kuantitas. Pembangunan ekonomi. 1. Naiknya pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Disertai perubahan struktur perekonomian. 3. Naiknya produksi barang dan jasa PDB beserta kualitas barang dan jasanya. Perbedaan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 1. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya ketersediaan tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam yaitu faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apabila ketersediaan tanah dan kekayaan alam tidak bisa dimanfaatkan atau tidak tersedia, maka produksi tidak akan berkembang. 2. Tingkat teknologi dan barang modal. Tingginya kos buat suatu modal dan tingkat penguasaan teknologi juga mempengaruhi. Faktanya, apabila barang modal bertambah, maka produksi juga akan semakin meningkat. Yang kedua, faktor pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud
adalah seperti tanah, air, udara, beserta segala hal yang ada di dalamnya. 2. Sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan punya soft skill dalam mengembangkan kreativitas. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori Smith, yaitu ekonomi klasik. Melihat jika sebuah perekonomian akan tumbuh berkembang apabila terdapat peningkatan penduduk yang akan memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Teori David Ricardo. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat memicu membuldangnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang membuldang tersebut akan memicu pendapatan upah yang menurun, di mana upah itu hanya dapat digunakan untuk membiayai tingkat hidup minimum. Teori Robert Malthus. Malthus memakai materi, deret, dan hitung tersebut sebagai alat untuk mengemukakan bahwa bahan makanan akan bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara jumlah penduduk akan bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hal itu menyebabkan bahan makanan akan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, akan berlangsung kelaparan, sampai masyarakat hidup terhadap tingkat pas-pasan, serta perekonomian akan mengalami kemandegan. Teori inovasi Schumpeter. Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Dinamika persaingan akan mendorong hal ini. Model pertumbuhan Harold Domar. 1. Dalam teori ini menekankan pada konsep tingkat pertumbuhan natural. 2. Faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan, juga serta kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model pertumbuhan Solow. Menurut gagasan Darus Solow, dalam jangka waktu yang panjang, tingkat tabungan akan mampu menentukan modal dalam proses suatu produksi. Berarti semakin tinggi dari tingkat tabungan, maka semakin tinggi juga modal serta output yang dihasilkan. Model pertumbuhan Lewis. Yang pertama, model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak padat penduduknya. Yang kedua, adanya tekanan pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. Pertumbuhan ekonomi Karl Bucher. Bucher membagi teori historis dalam 4 tingkatan, yakni A. Rumah tangga tertutup, B. Rumah tangga kota, C. Rumah tangga bangsa, dan D. Rumah tangga dunia. Model pertumbuhan ekonomi Kuznets. Kuznets mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diraih oleh 3 faktor ini. A. Peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, B. Perkembangan teknologi, C. Penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tren pokok pertumbuhan ekonomi. 1. Penduduk berkembang tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding pertambahan persediaan modal. 2. Tingkat upah real naik dengan kuat. 3. Porsi upah dan gaji terhadap total pengembalian pada barang modal dalam jangka panjang bergerak sedikit. 4. Tingkat pengembalian modal bunga real tidak jatuh. 5. Terdapat kenaikan dalam rasio modal per output. 6. Rasio tabungan terhadap total output nasional stabil. Yang ketujuh, peningkatan produk nasional yang stabil. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 1. Tanah dan kekayaan alam, 2. Jumlah dan mutu penduduk, 3. Barang modal dan tingkat, 4.
teknologi, luas pasar. 5. Sikap sosial. Strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pertumbuhan ekonomi yaitu 1. Industri dan pembangunan pertanian. 2. Strategi tempat dan promosi ekspor. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Metode perhitungan pertumbuhan ekonomi. Metode aritmatika. Contoh soal metode aritmatika. Inilah hasil presentasi yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.